Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala pemberian, atas segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat dikembalikannya kita panjang umur, disehatkan badan, sehingga mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan yang penuh kebaikan dan keberkahan kita kembali dipanjangkan umur untuk bisa memasukinya, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita semua mengetahui, saat ini kita dihimbau atau diminta untuk banyak-banyak di rumah demi menghindari penyebar luasan daripada virus yang disebut atau dikenal dengan virus corona dan juga disebut dengan COVID-19. Oleh karenanya kita adakan kajian ilmu melalui via streaming Facebook yang saat ini kita lihat bersama. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban adalah bulan yang mempunyai keistimewaan, bulan yang mempunyai banyak kelebihan. Bahkan dalam satu riwayat yang sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sya'ban syahri wa Ramadan syahrullah wa Sya'ban al-mutahhar wa Ramadan al-mukaffir. Sya'ban adalah bulanku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat lain disebutkan Rasulullah bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Hadits ini banyak diriwayatkan di dalam kitab-kitab para ulama, termasuk yang saya pegang kitab Kanzun Najah was Surur, salah satu dari kitab yang masyhur berbicara tentang fadilat-fadilat zikir, doa, amaliyah tertentu yang dikaitkan dengan bulan-bulan tertentu. Kembali ke hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Ramadan syahru ummati, sedangkan Ramadan adalah bulannya umatku. Di balik hadits ini terkadang timbul pertanyaan, kenapa Rajab dikatakan bulannya Allah? Kenapa Sya'ban dinisbatkan oleh Rasulullah adalah bulanku? Dan kenapa Ramadan dikatakan atau dinisbatkan syahru ummati, bulannya umatku? Rajab dikatakan bulannya Allah, singkatnya dikarenakan Rajab adalah bulan ampunan. Dianjurkan di situ kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, dan kita bertaubat kembali kepada Allah, menyesali atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat, yang pernah kita kerjakan. Sehingga Rajab tidak salah dikatakan bulannya Allah, bulan ampunan Allah yang mana terbuka lebar dibanding bulan-bulan yang lain. Adapun Sya'ban syahri, Nabi berkata bulan Sya'ban, bulan yang saat ini kita berada di dalamnya, syahri, adalah bulanku, sabda Nabi. Kenapa gerangan bulan Sya'ban dikatakan bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani
beliau mengarang satu kitab khusus yang berjudul Madza fi Sya'ban. Apa saja yang ada di dalam bulan Sya'ban itu. Berbicara tentang keutamaan bulan Sya'ban. Setidaknya ada beberapa sebab yang beliau paparkan di kitab tersebut. Kenapa Sya'ban ini dikatakan bulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan di mana ayat Al-Quran Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat perintah untuk bersalawat itu ulama mengatakan turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, bersalawat bimakna istimrar, terus menerus bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersalawat di sini bimakna istimrar disebut oleh ulama tafsir, terus menerus tanpa henti. Allah terus menerus tanpa henti bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula malaikat-malaikat Allah. Dan ayat ini jika kita mau renungkan berbeda dengan bentuk ayat-ayat lain yang juga perintah dari Allah. Sebut saja dikala Allah perintahkan kita mendirikan salat 5 waktu, Allah tidak memberitahu, tidak mengumumkan bahwasanya Allah pun mengerjakan salat 5 waktu, tidak. Sebut saja pada saat Allah perintahkan kita untuk berpuasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ di ayat tersebut perintah berpuasa pun Allah tidak mengumumkan terlebih dahulu bahwasanya Allah pun berpuasa, tidak. Kita yang diperintahkan berpuasa. Begitu pula dikala Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Ayat perintah zakat pun Allah tidak mengumumkan terlebih dahulu bahwasanya Allah pun menunaikan zakat, tidak. Sedangkan ini ayat yang tadi turun di bulan Sya'ban, ayat mulia yang memerintahkan untuk kita bersalawat, ayat yang mana bagi laki-laki di antara kita dikala hadir hari Jumat untuk sholat Jumat di masjid, dibacakan di khutbah kedua oleh para khatib yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengumuman. Diawali dengan pengumuman yang bahkan dalam segi bahasa Arab ada penekanan dalam pengumuman tadi dengan harfut taukid tsaqilah inna. Sesungguhnya ditekan oleh Allah. Menandakan apa yang setelahnya itu sesuatu yang penting. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu ma'tuf. Begitu pula sesungguhnya malaikat-malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, terus menerus bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah umumkan, Allah tekankan bahwa Allah pun dan para malaikat mengerjakan akan salawat tadi, barulah turun perintah ya ayyuhalladzina amanu. Hei kalian orang-orang yang beriman. Hei kalian orang-orang yang beriman. Sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada beliau. Wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada beliau. Ayat
perintah sholawat ini secara tidak langsung Allah mengangkat derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin memberitahu kepada kita umat Nabi Muhammad, hei kalian umat Nabi Muhammad, ini kemuliaan Rasul kalian. Ini keagungan Nabi Muhammad bin Abdullah. Ini keagungan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisiku. Aku dan malaikat-malaikatku bersalawat kepadanya tiap waktu, tiap saat. Kalian bersalawatlah pula kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin secara tidak langsung menyampaikan isyarat ini. Dan ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ayat yang mengangkat akan derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita derajat beliau tinggi. Dengan ayat ini Allah menunjukkan akan tingginya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi dalam kitab Madhab Sya'ban yang terjadi di bulan Sya'ban, selain turunnya ayat perintah sholawat, di bulan Sya'ban pun terjadi perintah berpindahnya kiblat bagi umat muslimin. Yang mana tadinya kiblat mengarah kepada Baitul Maqdis di Palestina. Yang tadinya kiblat mengarah ke Baitul Maqdis ke Palestina, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berpindah arah kiblat tersebut ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Ayat perintah berpindahnya kiblat disebut dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Yang kalau kita coba terjemahkan, Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami melihat berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit, wahai Nabi Muhammad. Ulama tafsir mengatakan, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berharap kiblat salatnya umat Islam yang saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa, Nabi berharap dapat amar perintah dari langit agar berpindah saja ke arah Makkah, kampung halaman beliau. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami melihat berbolak-baliknya wajahmu, wahai Nabi Muhammad kekasih Allah, ke arah langit, mengharap akan turun perintah kiblat tidak lagi ke Baitul Maqdis. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kemudian Allah lanjutkan, sungguh wahai Nabi Muhammad, sungguh wahai kekasihku, kami akan memalingkan engkau kepada arah kiblat tardaha yang engkau maui, wahai Rasulullah. Tardaha anta tardaha anta tuhibbuha. Sungguh kami akan alih arah kiblat ibadah kalian, wahai Nabi Muhammad, ke arah yang engkau sendiri menyukainya, engkau yang mau, yaitu kemana? Ke Ka'bah, ke Mekah Al-Mukarramah. Itu artinya ada sir syariat di sini, rahasia. Ada aturan syariat yang mana itu menyesuaikan kehendak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan syariat yang mana bahkan aturan ini, kiblat ini menjadi baku sampai kelak hari kiamat. Semua umat Islam kalau ingin sholat harus menghadap arah yang disukai, dicintai, dimaui oleh Nabi Muhammad, yaitu Ka'bah. Seluruh umat Islam, baik ibadah sholat, baik saat berzikir, afdal sunnah hadap arah itu, yaitu kiblat Ka'bah. Bukan hanya saat masih hidup, saat seseorang meninggal, wafat, meninggal dunia pun wajib mengarahkan jasadnya ke arah yang dimaui, tardoha, yang dimaui oleh Nabi kita Muhammad tadi, yaitu ke arah Ka'bah atau ke Makkah Al-Mukarramah. Ayat
perintah berpindahnya kiblat ini turun di bulan Sya'ban, yang mana secara tidak langsung tersirat dari ayat tadi pun menunjukkan akan agungnya Nabi kita Muhammad. Allah menyamakan kehendak Allah dengan kehendak Nabi Muhammad SAW. Dijadikan baku arah ibadah, arah sholat, arah jenazah saat dimakamkan ke arah tardhoha yang dimaui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini pun tersirat di banyak riwayat hadis. Semisal ada satu riwayat sahabat bertanya saat Nabi menjelaskan tentang kewajiban ibadah haji. Sahabat bertanya, apakah kewajiban haji itu tiap tahun ya Rasulullah? Nabi berdiam, sakat. Diulang lagi oleh sahabat, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Nabi sakat, berdiam. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, seandainya lau takallamtu, kalau aku jawab jawaban itu, aku takut Allah tetapkan akhirnya kewajiban haji tiap tahun bagi yang mampu. Aku takut, kata Nabi, aku cemas. Itu artinya tersirat pula, terkadang syariat yang baku itu Allah tentukan sesuai dengan kehendak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ayat perintah berpindahnya kiblat pun itu turun di bulan Sya'ban. Dua ayat ini saja, ayat perintah sholawat, ayat perintah untuk berpindah kiblat, tersirat dengan gamblang dan jelas akan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di balik dua ayat tersebut. Dan keduanya ulama mengatakan turun di bulan Sya'ban. Sehingga tidak salah ulama mengatakan bahwasanya bukan ulama, dalam riwayat hadis Nabi mengatakan Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi secara tidak langsung seakan ingin memberitahu pada umat beliau, pelajari apa yang terjadi di bulan Sya'ban. Apa yang turun di bulan Sya'ban? Niscaya engkau akan mengetahui kemuliaanku di bulan Sya'ban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Ya bakhtana bin Nabi, sungguh beruntung kita dijadikan bagian daripada umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi akrami rusli kunna akramal umami. Imam Al-Busri dalam Burdah mengatakan wa bi akramir rusli kunna akramal umami sallallahu alaihi wa ala alihi. Disebabkan semulia-mulianya utusan Ar-Rasul, kunna akramal umami, kita pun menjadi semulia-mulianya umat. Umat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita saat ini mendekati separuh dari bulan Sya'ban. Atau disebut dengan bahasa Arab nisfu Sya'ban. Nisfu itu separuh, artinya Sya'ban, bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban, separuh dari bulan Sya'ban. Kapan itu? 15 Sya'ban. Sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengetahui sudah berapa dekade atau bahkan berapa ratusan tahun umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila masuk nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, perpindahan dari asar menuju maghrib di malam 15 Sya'ban, umat Islam berkumpul di satu tempat, baik di masjid, baik di rumah, di majelis ta'lim, di musola, berkumpul untuk apa? Menghidupkan malam separuh dari Sya'ban tersebut, malam nisfu Sya'ban. Di sini apabila kita mencoba mengkaji beberapa kitab salaf yang berbicara tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, disebut oleh ulama yusannu ihya hadhihi lailah, disunahkan di malam nisfu Sya'ban untuk dihidupkan. Maksudnya bagaimana dihidupkan? Diisi dengan ibadah, doa dan munajat. Rawa Al-Asfahani fi Targhib an Mu'ad bin Jabal qala qala Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam, Imam Al-Asfahani di dalam kitab At-Targhib meriwayatkan satu riwayat dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahya al-layali al-khams, man ahya al-layali al-khamsa wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam. Ada 5 malam dari dalam 1 tahun itu 360 hari lebih. Ada 5 malam. Yang barang siapa yang menghidupkan 5 malam tadi dengan ibadah, doa, munajat, diisi dengan kebaikan, ketaatan, wajabat lahul jannah, niscaya wajib baginya sorga dari Allah. Apa saja 5 malam tersebut? Yang pertama, Lailatul Tarwiyah. Apa itu Lailatul Tarwiyah? Lailatul Tarwiyah adalah malam ke-8 daripada Dzulhijjah. Tepat 1 malam sebelum malam Arafah. Itu Lailatul Tarwiyah. Saya ulangi. Malam ke-8 Dzulhijjah. Itu malam Tarwiyah. Siangnya hari Tarwiyah disebut. Tanggal 8 Dzulhijjah saat orang-orang bersiap-siap untuk wukuf di Arafah keesokan harinya 9 Dzulhijjah. Malam pertama dari 5 malam tadi yang disunahkan untuk dihidupkan, diisi dengan ibadah ketaatan, bahkan fadilatnya wajabat lahul jannah, ia akan memperoleh surga dari Allah apabila wafat dalam keadaan beriman, jauh dari kemaksiatan. Malam pertama Lailatul Tarwiyah. Malam Tarwiyah, malam ke-8 dari Dzulhijjah. Tepat 1 malam sebelum malam Arafah. Yang kedua, dari 5 malam tadi, Lailatul Arafah. Malam Arafahnya, keesokannya, yaitu malam ke-9 dari Dzulhijjah. Yang ketiga, dari 5 malam, Lailatul Nahri. Malam sebelum 10 Dzulhijjah. Malam Idul Adha. Ini berurutan artinya. Ke-8, ke-9, ke-10. Malam ke-8, malam ke-9, malam ke-10 Dzulhijjah. Sunnah dihidupkan, diisi dengan ibadah. Malam Idul Adha bagaimana, Bib? Iya, disunahkan takbir, keliling, kemudian kita menghidupkannya dengan ibadah, baca Al-Quran. Saat kami dahulu masih menuntut ilmu di Hadramut, di Tarim, malam Idul Adha, malam Idul Fitri itu diisi dengan ibadah. Ya, berbeda dengan kebanyakan kita lihat orang awam di Indonesia. Ada yang hura-hura terkadang malam Idul Adha. Bahkan di beberapa tempat kita lihat malam Idul Fitri, malam Idul Adha, orang malah asyik. Ada yang konser pinggir jalan dan sebagainya. Warga plus 62 itu. Plus 62. Kembali kepada hadis tadi, malam ketiga yang sunnah dihidupkan Lailatul Nahri. Malam ke-10 Dzulhijjah. Wa Lailatul Fitri, yang keempat, malam Idul Fitri. Ini malam yang disunahkan untuk dihidupkan dengan ibadah. Malam Idul Fitri. Dan yang terakhir, yang kelima, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam kelima yang disunahkan untuk dihidupkan dengan banyak ibadah, malam separuh dari Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Kapan? 15 Sya'ban. Saat perpindahan dari 14 Sya'ban menuju 15, tepatnya asar menuju maghrib. Karena perpindahan tanggal dalam Islam adalah maghrib patokannya. Berbeda dengan jam umum. AM, PM, berbeda. Itu perpindahan tanggal dalam Masehi, itu patokannya tengah malam jam 12. Makanya kalau tahun baru Masehi, perpindahan detik-detik tahun itu diambil patokannya tengah malam. Ada yang siap nyalakan petasan harga jutaan. Berapa detik lagi ini sudah tengah malam. Sudah masuk tengah malam, blus, diledakkan. Na'udzubillah, buang-buang, mubadir. Artinya Masehi patokan perpindahan tanggal itu adalah tengah malam jam 12. Adapun Islam, Hijriyah, perpindahan tanggal dan hari, begitu pula bulan, patokannya kapan? Maghrib. Terbenamnya matahari. Makanya jangan heran nanti kalau ingin masuk bulan Ramadan, ulama itu melakukan sidang isbat kapan? Menjelang maghrib. Karena hilal dilihat.
di 29 Sya'ban dilihat hilal, nampak bulan sabit apa tidak? Kalau nampak berarti besok 1 Ramadan. Bukan besok saja, malam tersebut masuk Ramadan. Nah, begitu. Maghrib. Kembali ke hadis tadi, malam kelima yang disunahkan untuk dihidupkan apa? Lailatul nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Ada 5 malam, kita ulang. Yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal. Al-Imam Al-Asfahani dalam kitab At-Targhib meriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ada 5 malam. Yang barang siapa menghidupkan 5 malam ini dengan ibadah, maka ia akan mendapat surga dari Allah. Yang pertama, malam ke-8 Dzulhijjah atau disebut Lailatul Tarwiyah. Yang kedua, malam Arafah, Lailatul Arafah, 9 Dzulhijjah, malam 9 Dzulhijjah. Yang ketiga, Lailatul Nahri, malam Idul Adha atau 10 Dzulhijjah. Yang keempat, Lailatul Fitri, 1 Syawal, malam Idul Fitri. Yang terakhir, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban atau separuh dari bulan Sya'ban, 15 Sya'ban. Qala ba'duhum, dalam kitab Kanzun Najah wa Surur dilanjutkan, qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, fadlu Rajab fil ashril awal. Bulan Rajab, keutamaan dan kelebihannya adalah 10 hari pertama Rajab. 10 hari pertama itu keutamaan Rajab terdapat di situ intisarinya. Li ajli fadli awwali lailatin minhu. Kenapa jadi 10 malam pertama Rajab itu memiliki kelebihan? Karena awal masuk Rajab sudah memiliki keutamaan. Malam pertama Rajab. Wa fadlu Sya'ban fil ashril awasit. Adapun keutamaan bulan Sya'ban kapan? 10 hari pertengahan. Itu kelebihan bulan Sya'ban di situ. Maksudnya apa, Bib? 10 hari pertengahan. Anggap saja bulan Sya'ban kita sebut 30 hari, kadang 29. Kalau kita bulatkan 30 hari dibagi 3, ada 10, ada 10, ada 10. 10 pertama, 10 pertengahan, 10 hari terakhir. 10 hari pertengahan inilah lubbul fadilah, keutamaan dari bulan Sya'ban itu ada di dalamnya. Li ajli lailatin nisfi minhu. Kenapa jadi 10 malam pertengahan Sya'ban, di situ letak keutamaan bulan Sya'ban? Dikarenakan adanya malam nisfu Sya'ban tersebut di dalam 10 hari pertengahannya. Wa fadlu Ramadan fil ashril akhirah minhu li ajli lailatul qadri. Adapun bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan itu tertumpuk kepada 10 hari terakhir di penghujungnya. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir Ramadan disitulah disembunyikan malam Lailatul Qadar. La ilaha illallah. Wa qala fi Tuhfatil Ikhwan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah illa likahinin aw sahirin aw musyahinin aw mutmini khamrin aw aqin liwalidayhi. Nah, ini penting. Disebut di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni, innallah, sesungguhnya Allah yaghfir, mengampuni, memberi ampunan li jami'il muslimin, untuk seluruh umat Islam di malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni seluruh umat Islam, siapapun, laki, perempuan, tua, muda, jomblo, sudah menikah, sama, duda, janda, masuk di jami'il muslimin. Allah beri ampunan seluruh umat Islam di malam nisfu Sya'ban, fitil kalailah. Kecuali ada pengecualian yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Na'udzubillah. Mudahan kita tidak termasuk. Apa? Kahin, penyihir, orang yang bermain ilmu hitam, au sahir, orang yang menyihir, orang-orang yang bersekutu dengan setan dan sebagainya. Na'udzubillah.
Au musyahin, yang juga tidak akan mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Siapa? Musyahin. Orang-orang yang saling bertengkar. Orang-orang yang bertengkar, berkelahi, cekcok, tidak memaafkan, tidak saling memaafkan. Pernah terjadi pertengkaran antar orang tersebut, cuman tidak saling memaafkan. Masih dendam-mendendam. Oleh karenanya jangan heran, mendekati malam nisfu Sya'ban sering kita melihat broadcast. Pesan-pesan yang disebar, sebentar lagi malam nisfu Sya'ban tiba, hatiku tidak sejernih mentari, tidak sekuat Telkomsel. Wah, lebay ya. Dan macam-macam. Yang ujung-ujungnya ini mendekati malam nisfu Sya'ban, saya meminta maaf, mohon maaf lahir batin, minta maaf apabila ada kesalahan. Apakah itu sesuatu yang tidak punya dasar? Ada dasarnya. Kita minta maaf agar dimaafkan oleh orang yang pernah kita sakiti, agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak memperoleh ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Jadi jangan salah kalau ada yang meminta maaf kepada sampean, mengirim pesan WhatsApp pada sampean minta maaf, malam ini dekat sudah malam nisfu Sya'ban, saya minta maaf, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan mohon hutang piutang dianggap lunas. Kalau itu jangan. Maaf boleh, hutang urusan belakangan. Au musyahin, yang tidak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban, musyahin. Orang yang bertengkar, belum saling memaafkan. Au mutminu khamrin, yang juga tidak mendapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Siapa? Mutminu khamrin. Orang-orang yang terus meminum minuman keras, khamr, naudzubillah min dzalik. Menjadi kebiasaannya untuk minum minuman keras, tidak bertaubat, tidak menyesali. Orang kaya itu yang tiap harinya atau dalam satu pekan tidak pernah lepas daripada minuman keras, mutmin, terus dia minum keras. Ada ketergantungan, keterikatan dengan minuman yang beralkohol dan sebagainya. Orang kaya itu malam mulia nisfu Sya'ban tidak mendapat ampunan dari Allah. Na'udzubillah min dalik. La ilaha illallah. Au aqin liwalidayhi, yang terakhir, yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di malam mulia malam nisfu Sya'ban. Siapa? Aq liwalidayhi, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dalik. Pernah menyakiti perasaan orang tuanya, pernah berkata kasar kepada bapaknya, pernah berkata kasar pada ibunya. Selama ibu dan abahnya masih hidup, yuk minta maaf. Minta maaf sebelum malam nisfu Sya'ban tiba. Minta ikhlas, minta ridha kepada ayah dan ibu kita. Kenapa? Takut malam nisfu Sya'ban kalau di hati mereka masih ada perasaan dongkol, marah kepada kita karena kita pernah menyakiti hatinya. Na'udzubillah, bisa jadi malam nisfu Sya'ban kita di saat jutaan miliaran umat Islam dapat ampunan dari Allah, kita tidak termasuk. Kenapa? Karena di hati orang tua kita masih menyimpan perasaan benci atau marah kepada kita sebagai anaknya. Minta maaf apabila masih hidup kedua orang tua kita. Kalau sudah wafat bagaimana, Bib? Kita dulu pernah menyakiti dan tidak sempat minta maaf. Kirimi pahala, kirimi Fatihah, kirimi bacaan Yasin, niatkan hadiah pahalanya untuk beliau. Apakah itu sampai, Bib? Dalil-dalil sampainya amal orang hidup kepada yang wafat itu bertebaran di kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan saatnya kita membahas itu. Intinya orang tuanya yang sudah wafat, bagaimana mau minta maaf? Doakan mereka, mintakan ampun bagi mereka, kirim Fatihah atau bersedekah, niatkan pahalanya untuk mereka. Insya Allah mereka di alam barzakh sana ridha terhadap kita. Amin. La ilaha illallah. Ulama yang lain menambahkan dari beberapa riwayat kesimpulan, ada orang-orang lain pula yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Mahjubun, terhijab dari ampunan Allah. Siapa saja termasuk
qati'u rahim, orang yang memutus silaturahmi. Orang yang memutus hubungan dengan kerabat-kerabat dekatnya, sepupunya, sepupu 2 kali atau mindernya, ia putus hubungan, bertengkar, tidak saling meminta maaf. Qati'u rahim, memutus rahimnya. Orang tersebut pun tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Bukan hanya sepupu, saudara kita. Terkadang terjadi perkelahian, pertengkaran, percekcokan antar saudara, merebutkan harta warisan dan sebagainya. Yuk minta maaf. Sebelum tiba malam nisfu Sya'ban, mari minta maaf. Kenapa? Agar tidak tergolongkan mahjubun, orang-orang yang terhijab dari ampunan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sekian miliar umat Islam dapat ampunan, sedangkan dirinya mahjub, terhijab daripada ampunan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula man fi qalbihi syahna li sahaba radhiyallahu taala anhum. Orang-orang yang di dalam hatinya menyimpan kedengkian, menyimpan rasa marah terhadap sahabat-sahabat Nabi, tidak senang dengan sahabat-sahabat Nabi, mereka pun disebut oleh ulama mahjubun. Mereka terhijab dari ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah. Menyimpan kedengkian terhadap sahabat Nabi, menganggap sahabat-sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman pengkhianat. Ini sekte tertentu dalam Islam yang ma'ruf, tidak perlu disebut namanya. Apabila di hatinya menyimpan perasaan jelek terhadap sahabat-sahabat Nabi, tidak sama pandangan dengan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, orang tersebut pun tergolongkan mahjubun, orang-orang yang terhijab dari ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, di malam nisfu Sya'ban, doa yang umum dibaca oleh ulama. Bahkan salaf di Hadramut, para habaib, termasuk Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibul Maulid, Habib Ali Sahibul Maulid. Doa yang dibaca oleh ulama, salaf, dan kegiatan di malam nisfu Sya'ban yang mereka kerjakan. Yang pertama, doa yang dibaca berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya dzal mannu wa la yumannu alaih, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am, dhahran lajin. Mohon maaf. Allahumma ya dzal mannu wa la ya dzal manni wa la yumannu alaih, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am, la ilaha illa anta, dhahran lajin, wa jaral mustajirin, wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya fi rizki famhallahumma bi fadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa iqtara rizki wa athbitni indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qawluka al-haq fi kitabikal munzal ala lisani nabiyyikal mursal. Yamhullahu ma yasha'u yuthbit wa indahu ummul kitab. Ilahi bi tajalil azam fi lailatin nisfi min Sya'banil mukarram allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubram. As'aluka an takshifa 'anna min al-bala ma na'lam wa ma la na'lam wa ma anta bi a'lam innaka antal azzul akram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Intaha. Doa ini dibaca di malam nisfu Sya'ban dan biasanya diulang 3 kali. Dan di tiap pengulangan 3 kali diselingi dengan membaca surat Yasin dengan niat-niat tertentu. Adapun makna dari doa ini kalau kita terjemahkan, ya dzal manni wa la yumannu alaih, ya Allah yang maha memberi anugerah dan tidak ada yang memberi anugerah kepadanya. Allah yang memberi dan bukan yang menerima anugerah. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya dzal tawli wal in'am, yang maha memiliki kekuatan dan pemberian nikmat. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Dhahral lajin, tempatnya orang-orang yang ingin kembali. Jaral mustajirin, engkau ya Allah tempat berlindungnya orang-orang yang minta lindungan.
Wa ma'manal khaifin, ya Allah Engkau adalah tempat yang aman bagi orang-orang yang sedang takut atau cemas. Allahumma, ya Allah, in kunta katabtani. Biasanya kalau dibaca berjamaah, in kunta katabtana. Ya Allah, apabila Engkau telah tentukan kami atau aku indaka di sisimu fi ummil kitabi. Nah, kata fi ummil kitab ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki memiliki pandangan ini tambahan. Kenapa? Karena kata beliau kalau sudah terdapat ketentuan itu di ummul kitab tidak mungkin berubah. Jadi sebagian ulama menghilangkan kata fi ummil kitab dalam doa nisfu Sya'ban. Langsung saja Allahumma in kunta katabtani indaka syaqiyan au mahruma, ditinggal ummul kitabnya, dan saya pun mengamalkan itu, saya tinggal sesuai pandangan Profesor Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau Madzhab Sya'ban. Ya Allah, apabila Engkau telah tentukan bahwa diriku tertulis di sisimu syaqiyan sebagai orang yang celaka, au mahruman sebagai orang yang tidak mendapat pemberian, au matrudan au seseorang yang terusir dari rahmatmu, au muqattaran alayya fi rizki, atau saya telah tertulis di sisimu sebagai seseorang yang dipersulit dalam urusan rezeki, famhullahumma, maka ya Allah hapuskanlah tulisan tersebut. Kita minta yang sudah tertulis tadi dihapus oleh Allah. Famhullahumma, ya Allah hapuskanlah bifadlika, dengan keutamaan darimu, hapuskanlah syaqawati, celakanya diriku tersebut, hapuskan ya Allah. Wa hirmani, hapuskan pula ya Allah ketidak dapatnya saya daripada pemberianmu. Hapuskan saya tidak menjadi orang-orang yang jauh dari pemberianmu. Wa tardi, dan hapuskan ketentuan bahwasanya saya terusir dari rahmatmu. Wa iqtar rizki, hapuskan juga ya Allah seandainya saya sudah tertulis saya ini dipersulit urusan rezeki, hapuskan ya Allah urusan kesulitan rezeki saya tersebut. Wa athbitni indaka, dan ya Allah kokohkan, tetapkanlah diriku di sisimu sa'idan sebagai orang yang bahagia, marzuqan sebagai orang yang diberi limpahan rezeki, muwaffaqan lil khairat sebagai orang yang diberi taufik untuk kebaikan-kebaikan yang banyak. Fa innaka qulta, ya Allah sesungguhnya Engkau berkata, wa qaulukal haq, dan firman-Mu adalah benar, fi kitabikal munzal, di dalam kitabmu yang telah diturunkan yaitu Al-Qur'an, ala lisani nabiyyikal mursal, yang mana firman-Mu tersebut Engkau turunkan melalui lisan nabimu yang diutus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamhullah ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Engkau ya Allah berfirman dalam kitabmu, yamhullah, sesungguhnya Allah menghapus ma yasha, apa-apa yang Allah maui, wa yuthbit, dan Allah pun bisa menetapkan atau tidak menghapus. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya lah ada ummul kitab. Allah memberitahu kita melalui Al-Quran, Allah terkadang menghapus apa yang Allah inginkan. Nah, kita menginginkan agar Allah menghapus ketentuan-ketentuan kita yang jelek tadi. Ini doa malam nisfu Sya'ban. Ilahi, ya Allah, bitajallil azam, dengan tajalli yang agung, fi lailatin nisfi min Sya'banil mukarram, di malam nisfu Sya'ban yang mulia. Allati yufraqu fiha kullu amrin hakim wa yubram, yang di malam nisfu Sya'ban ini ya Allah dibagi, ditentukan setiap perkara yang sudah baku atau masih terawang-awang. As'aluka, aku meminta kepadamu, antakshif'anna, agar engkau buka, engkau angkat, engkau lapangkan dari kami minal bala, agar engkau lapangkan kami dari bala-bala bencana yang menimpa kami. Di malam nisfu Sya'ban ya Allah, keagungan malam nisfu Sya'ban, angkat atau singkapkan dari kami bala bencana. Nah, ini malam nisfu Sya'ban. Saat baca doa ini, mari hadirkan ya Allah, begitu pula bala, wabah, virus dan sebagainya, angkat ya Allah. Yang mana itu berdampak bagi kami, yang kena akhirnya sakit, bahkan meninggal dunia, yang tidak terkena, kena dampaknya pula dari segi ekonomi, mau kerja di luar susah dan sebagainya, yang kerja serabutan susah menafkahi keluarganya, walaupun dia sehat, kena dampaknya juga. Ya Allah, ikshif,
angkat, lapangkan kami dari bala ini ya Allah. Ma na'lam wa ma la na'lam. Bala yang kami ketahui atau yang tidak kami ketahui ya Allah, angkat. Wa ma anta bi'alam. Dan bala bencana yang engkau sendiri lebih mengetahuinya daripada kami sendiri. Innaka antal azul akram. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha agung lagi maha mulia. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini malam doa malam nisfu Sya'ban yang umumnya kita baca. Wa qala al-'allamah ad-Dairabi fi mujarrabatihi wa min khawasi surat Yasin kama qala ba'dhum an taqra'aha lailatan nisfi min Sya'ban 3 marrat. Nah, ini yang tadi. Al-Imam ad-Dairabi dalam kitab mujarrabatnya berkata termasuk khususiat kelebihan surat Yasin di malam nisfu Sya'ban, surat Yasin memiliki keistimewaan tersendiri. Baca sebanyak 3 kali malam nisfu Sya'ban. Bacaan Yasin pertama biniyati tulil umri. Niatkan sebelum membaca Yasinnya agar diperpanjang umur kita. Wa tsaniyah, saat membaca Yasin kedua kalinya daf'ul bala, niatkan untuk mengangkat bala. Wa tsalitsah, yang kedua masih niatkan selain mengangkat bala, niat al-istighna 'anin nas. Niat agar kita tidak tergantung kepada manusia. Kita hanya bergantung kepada Allah. Mohon maaf, ini yang ketiga. Ini salah cetak. Tsaniyah, harusnya tsalitsah. Yang ketiga kali membaca Yasin, niatkan al-istighna 'anin nas. Agar kita menjadi orang yang mandiri, tidak tergantung pada makhluk, tidak tergantung pada manusia. Allah mencukupi kecukupan kita. Tanpa harus merendahkan diri pada makhluk. Nah, ini bacaan Yasin dibaca 3 kali malam nisfu Sya'ban. Dan ini diamalkan oleh salaf. Di Tarim, di Hadramaut, di Darul Mustafa tempat kami belajar. Dibaca 3 kali Yasin di malam nisfu Sya'ban. Niat pertama membaca Yasin, panjang umur dengan ketaatan. Yang kedua, niat agar bala diangkat oleh Allah. Yang ketiga, membaca Yasin ketiga kalinya, apa? Membaca dengan niat agar mandiri. Tidak tergantung pada makhluk, pada manusia. Sehingga harus merendahkan diri untuk kecukupan diri kita. Jangan. Ini dibaca di malam nisfu Sya'ban. Jadi ini sedikit kita mengupas tentang keutamaan Sya'ban. Serta fadilat berdoa di malam nisfu Sya'ban. Khulasah, inti dari pertemuan streaming kita hari ini. Sya'ban Nabi mengatakan adalah bulanku. Sya'ban syahri. Kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulan Nabi SAW? Setelah kita teliti kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Sya'ban menunjukkan keagungan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, turunnya ayat perintah bersalawat. Innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, turun di bulan Sya'ban. Yang mana tersirat gamblang di dalam ayat tersebut keagungan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang terjadi di bulan Sya'ban, perintah berpindahnya kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami telah melihat berbalak-baliknya wajahmu ke arah langit, minta agar kiblat dipindahkan ke Makkah. Sungguh kami akan memindahkan arah kiblat tardaha, sesuai yang engkau maui ya Rasulullah. Artinya tersirat pula keagungan Rasulullah di balik perintah dipindahnya kiblat ini. Dan kedua ayat tersebut ulama mengatakan turun di bulan Sya'ban. Wajar Nabi mengatakan Sya'ban syahri, Sya'ban bulanku. Kemudian berbicara keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan 5 malam, man ahya al-layalil khamsa wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Apa saja 5 malam yang dihidupkan dari 360 hari lebih dalam setahun, ada 5 malam yang disunahkan dihidupkan dengan ibadah. Yang pertama malam tarwiyah. Apa malam tarwiyah? 8 Dzulhijjah. Yang kedua malam Arafah, 9 Dzulhijjah. Yang ketiga Lailatul Nahar, malam Idul Adha atau 10 Dzulhijjah. Yang keempat Lailatul Idul Fitri atau malam 1 Syawal. Dan yang terakhir Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Dan kita telah mempelajari keutamaan malam nisfu Sya'ban, bahwasanya Allah memberi ampunan seluruh umat Islam di malam nisfu Sya'ban, kecuali penyihir,
orang yang mengadakan perjanjian dengan setan itu tidak dapat ampunan dari Allah malam nisfu Sya'ban. Musyahin, orang yang saling bertengkar, tidak saling memaafkan sebelum malam nisfu Sya'ban, ia pun tidak mendapat ampunan dari Allah. Begitu pula qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim, tidak menyambungnya sebelum nisfu Sya'ban, tidak mendapat ampunan pula dari Allah. Begitu pula aqli walidayhi, orang yang durhaka terhadap orang tuanya, tidak dapat ampunan pula di malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah. Dan orang yang ada syahna, kebencian terhadap sahabat-sahabat Nabi dalam hatinya, mereka pun tidak mendapatkan ampunan di malam mulia, malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tadi kita mempelajari tentang terjemah dari doa yang dibaca malam nisfu Sya'ban, dan di situ kita juga tadi mengkaji Al-Imam Ad-Dairabi dalam kitab Al-Mujarrabat mengatakan khawas surat Yasin, termasuk khususiyat fadilat keutamaan surat Yasin malam nisfu Sya'ban, dibaca 3 kali malam nisfu Sya'ban. Niat baca Yasin yang pertama, tulul umri ma'at ta'ah. Sebelum baca Yasin yang pertama, kita niatkan baca Yasin agar panjang umur dalam ketaatan. Yang kedua, daf'ul bala. Saat baca Yasin kedua kalinya, niatkan agar tertolaknya bala dari tempat kita. Yang ketiga, al-istighna 'anin nas. Saat baca Yasin ketiga kalinya, niatkan agar kita tidak tunduk patuh kepada makhluk. Dalam arti kita merasa cukup dari manusia, tidak perlu merendahkan harkat martabat kita di depan makhluk demi hajat kebutuhan kita. Al-istighna 'anin nas. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah nanti dengan sistem ilahinya akan memudahkan hajat-hajat kebutuhan kita. Ini singkat khulasah atau kesimpulan dari live streaming kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi yang menyaksikan, ikhwan, silahkan share, bagikan. Apabila ternyata banyak fadilat atau fawaid, keutamaan-keutamaan yang saya sampaikan di dalam tayangan ini, silahkan share. Kenapa? Karena orang yang menunjukkan kebaikan, ia mendapatkan pahala kafa'ilihi sebagaimana yang mengerjakannya. Ada sampai 30-an tadi yang menyaksikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.